Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini di obrolan khusus Kita Indonesia, tema Asesita Ekonomi Digital, dan kita akan membahas mengenai pentingnya literasi dalam mengelola resiko keuangan. Alhamdulillah kita sudah bersama Ibu Stella Marje Matita Putih. Beliau adalah manajer Madya OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kita menyapa beliau siang hari ini. Selamat siang Ibu Stella. Yanti dan Apa juga kabar? seluruh pendengar RRI dimanapun berada, termasuk juga pemirsa yang menyaksikan secara live streaming. Iya. Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah Cuaca baik. juga lagi cerah, jadi cerah ya Kak Anti juga. Betul juga. Ibu Stella sering-sering bertemu dengan kita dan kayaknya sudah Betul. terbiasa melihat kita di siang hari ini ya. Pendengar kita dan juga penonton kita di RRI siang hari ini kita akan bicara mengenai salah satu juga pentingnya literasi dalam mengelola risiko Betul, keuangan. Kak Anti. Nah, Ibu Stella, kita akan bicara juga tentang bagaimana literasi itu sangat penting untuk kita yang punya banyak kolega di luar sana. Nah, oke, baik, kita akan ke Ibu Stella dulu. Bagaimana sih mengapa literasi keuangan itu penting dalam mengelola risiko Baik, keuangan? terima kasih Kak Anti. Topik kita hari ini menarik ya, literasi keuangan dan risiko keuangan. Memang dua hal yang dapat kita tarik, salah satunya adalah bentuk sebab akibat. Ya. Literasi keuangan berpengaruh juga terhadap risiko keuangan. Nah, saya mulai berangkat dari survei yang selalu dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, survei nasional literasi dan inklusi keuangan. Karena OJK melakukan survei secara nasional dan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, dan kemudian di tahun 2025 telah dipublish oleh OJK bahwa indeks literasi keuangan masyarakat di Indonesia secara total di angka 66,46%. Nah, kemudian tingkat inklusi keuangan yaitu sebesar 80,51%. Di sini dapat kita lihat bahwa literasi yang berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan masyarakat dalam melakukan pengelolaan keuangan termasuk mengambil keputusan keuangan itu masih rendah. Rendahnya jika dibandingkan dengan tingkat inklusi antara 66 dan 80, berarti kita punya gap antara literasi dan inklusi. Ini yang kemudian dapat dihubungkan dengan topik kita, menimbulkan resiko keuangan berpotensi. Iya. Nah, tingkat literasi keuangan ini membuat OJK terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Karena seperti contoh, banyak masyarakat juga bertanya, kenapa sih inklusi keuangan kita tinggi sementara literasi keuangan kita rendah ya Kak Anti. Nah, saya contohkan misalnya Kak Anti ketika bekerja di RRI pasti pembayaran gajinya sudah tidak lagi tunai kan, Iya, sudah betul. melalui account rekening di bank. Iya. Secara otomatis pada saat itu Kak Anti akan langsung membuka rekening untuk menerima gaji gitu atau Iya, upah. betul. Nah, pada saat pembukaan rekening terjadi di salah satu bank yang merupakan mitra RRI, maka tingkat inklusi keuangan meningkat. Karena ada masyarakat yang langsung terakses kepada produk dan layanan sektor jasa keuangan kita. Jadi pada saat itu, apakah yang jadi pertanyaan saya, apakah saat itu Kak Anti sudah memahami bahwa ketika membuka tabungan ini ada biaya administrasi setiap bulan? Itu tahu nggak Tahu. pertama kali buka?
tahu. Oh, langsung udah tahu ya. Iya. Berarti termasuk masyarakat yang well literate juga ya. Iya. Terus sudah tahu kalau misalnya dalam beberapa bulan kalau nggak menabung rekeningnya berpotensi misalnya ditutup 2 atau bulan gitu ya. Oh, jadi udah ditutup. tahu ya? Sudah, iya. Sudah tanya-tanya dulu sebelum membuka rekening atau seperti apa? Boleh diceritakan pengalaman ya, kita sharing ya Kak Andi ya. Kalau buka rekening otomatis yang pertama ditanya itu berapa potongannya per bulan. Oh, langsung ya. Ya, Bu, itu kan pasti ada potongan. Betul, Terus betul. kalau biasanya juga kalau rekeningnya kita nol begitu Mama, ini potongannya ada tidak ya kalau sudah nol rekening? Kan biasa kita kasih kosong Iya, tuh rekening iya, tak. betul. Sisanya adminnya mungkin 10.000 gitu ya. Karena Tidak cuma ada dipakai buat iya, ngambil iya, ini aja ya, gaji. gaji saja begitu. Ada potongan tidak? Jadi sudah dijawab oleh Bang. Oke, berarti Kak Anti ini termasuk masyarakat yang memiliki tingkat literasi keuangan yang bisa saja di subliterate atau yang udah well literate gitu ya. Iya. Karena banyak masyarakat termasuk saya pertama kali bekerja di OJK pun membuka rekening tabungan ya sudah saya buka aja. Cuman dibilang sama pegawai bank kasih KTP ya sudah saya buka. Karena bagi saya untuk menerima gaji. Nanti dalam perjalanannya waktu baru saya mulai belajar sebenarnya tabungan ini ada biaya ininya. Kalau ngambil di ATM yang bukan ATM bank itu akan kena potongan sekian. Kalau itu belum. Nah, itu itu kan. belum, itu belum. Kemudian belum tahu kalau misalnya uang masuk itu bunganya berapa persen per bulan yang didapat dari uang yang ada di Itu tabungan belum. itu belum Tidak. ya. Nah, Karena itu kalau yang tadi di awal saya Betul, bilang yang dari orang tua sudah tahu. Oh iya ternyata kalau kita Iya. nabung gini begini gitu ya. betul. Nah, karena itu saya juga secara pribadi punya pengalaman itu dan saya yakin masyarakat kita dengan kondisi geografis misalnya di Sulawesi Selatan gitu kan, apalagi Indonesia gitu. Banyak masyarakat juga yang masih ada di daerah 3T, terdepan, Iya. kemudian terpencil dan mungkin ada juga yang terbelakang dan banyak sekali yang kemudian mereka terakses dengan produk dan layanan keuangan cuman sekedar untuk mengambil gaji seperti kita di waktu dulu ya. Iya, Kalau iya, sekarang udah lebih berwaspada dan lebih ingin belajar lebih banyak tahu Iya. tentang produk keuangan. Kemudian malah ada yang cuman sekedar ngambil bansos dari pemerintah gitu Iya, kan. BLT itu ya. Betul. Iya. Jadi mereka belum memanfaatkan sepenuhnya akses keuangan atau inklusi keuangan ini, penggunaan produk ke arah yang lebih mengelola keuangan secara pribadi untuk kebutuhan masa kini dan masa depan itu belum ya. Iya. Karena itulah yang dimaksud bahwa literasi keuangan kita masih rendah. Karena penggunaan produk ini masih sebatas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keuangan seperti tadi. Kebutuhan mendapatkan upah, Iya. kebutuhan menerima bansos, kebutuhan prasyarat misalnya mahasiswa kuliah harus punya account rekening di bank untuk pembayaran uang kuliah. semester gitu ya, UKT dan sebagainya. Atau misalnya juga ada masyarakat yang membeli produk asuransi, produk investasi, Iya. tapi nggak baca secara detail manfaat dan resikonya. Iya, Jadi iya. dia menggunakan tapi tidak memahami secara keseluruhan. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya risiko keuangan. Karena kita sadari yang pertama harus kita akui bahwa tingkat literasi keuangan kita di Indonesia dan juga di Sulawesi Selatan harus kita tingkatkan. Iya. Itu karena masih rendah tingkat literasinya. Dan ini yang membuat OJK melakukan gerakan nasional cerdas keuangan atau yang kita sebut dengan gencarkan, salah satunya adalah menggandeng RRI. Jadi kami juga terima kasih ada program Asta Citanya RRI yang kemudian membuat OJK juga bisa berkolaborasi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat di seluruh Indonesia termasuk Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Nah, hal yang lain yang dilakukan OJK sebagai regulator Kak Anti adalah kita mengeluarkan kebijakan. Ada peraturan OJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Nah, ini yang menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh pelaku usaha jasa keuangan yang diatur dan diawasi OJK untuk melakukan juga kegiatan literasi keuangan. Jadi harus dilakukan peningkatan literasi keuangan ini menjadi kewajiban sektor jasa keuangan di Indonesia untuk mendorong peningkatan literasi keuangan dan juga inklusi keuangan di masyarakat. Jadi tidak hanya OJK yang melakukan literasi keuangan, edukasi keuangan, tapi juga sektor jasa keuangan
keuangan wajib melakukannya. Kemudian bersama-sama dengan pemerintah, bersama dengan semua stakeholder, kita melakukan gencarkan, kita lakukan gerakan nasional cerdas keuangan supaya masyarakat kita semakin melek keuangan. Sehingga semakin kita dapat memitigasi risiko keuangan, khususnya risiko kerugian gitu ya. Betul. Kayaknya banyak orang itu merasa begini, Bu Iya, Stella, Kak Anti. rugi menabung. Alasannya kenapa? Karena dipotong-potong terus tiap bulan, apalagi kalau uang tak tinggal 100.000 setahun berikutnya tidak pernah menabung, langsung hilang uang tak. Itu literasinya yang kurang. Ya betul, karena sebenarnya tadi seperti yang saya bilang ke Anti, mereka baru sebatas menggunakan produk layanan itu untuk kebutuhan tertentu. Tapi sebenarnya ketika masyarakat ini melek keuangan, dia bisa memanfaatkan tabungan itu untuk pengelolaan keuangan pribadi. Misalnya setiap bulan secara konsisten, misal contoh seorang pelaku usaha penjual pisang EP misalnya, dia sudah tahu pendapatan dia dalam satu hari berapa, di dalam pendapatan itu ada keuntungan sekian. Ketika dia misalnya memahami atau dia melek keuangan atau dia well literate, maka secara otomatis tabungan yang dia punya atau account rekening di bank itu akan dia pakai untuk secara konsisten menabung. Misalnya setiap hari kalau dia tinggal dekat dengan agen laku pandai yang tidak perlu ke bank, yang bukanya 24 jam, berarti sebelum gerobak pisang EP-nya ditutup, dia bisa nabung di situ, entah 20.000, 10.000, jadi dia bisa menyisihkan uangnya setiap hari untuk ditabung, sehingga manfaat dari memiliki account rekening di bank itu yang tadi, tidak hanya dia menghitung, aduh rugi saya dipotong-potong. Nah coba bayangkan kalau uang itu, berapa banyak uang kita yang disimpan di rumah, risikonya seperti apa? Kecurian gitu kan, pasti ada. Belum lagi kalau kebakaran. Nah kalau kita simpan uang misalnya di lembaga keuangan, di bank dalam bentuk entah tabungan, deposito, atau misalnya kita beli investasi, entah investasi emas, investasi saham, reksadana, atau produk layanan keuangan yang lainnya ya untuk mengelola keuangan, kebutuhan keuangan masa depan kita, maka akan lebih aman kan? Tidur kita lebih tenang gitu, resiko keuangan kita juga terhadap kerugian, potensi-potensi kerugian itu bisa diminimalisir apabila kita melakukan pengelolaan keuangan itu dengan menggunakan produk yang pasti dari lembaga keuangan yang diatur dan diawasi OJK, karena banyak juga loh ya Mbak Kak Anti yang akhirnya mendapatkan kerugian karena literasi keuangan yang rendah, kemudian tidak mau belajar, akhirnya juga merugikan, terjadi resiko keuangan, orang tersebut mengalami kerugian finansial karena mungkin ikutan tertarik investasi ilegal dengan iming-iming bunga yang tinggi. Nah ini kan juga masalahnya ada di literasi keuangan yang berpotensi membuat kita mengalami risiko keuangan. Oke, jadi itu beberapa tadi ya mengapa literasi keuangan itu penting. Betul, betul. Mbak Stella, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh OJK untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, terutama ini dalam mengelola risiko keuangan dan investasi yang bijak tentunya? Betul. Jadi yang pertama tadi sudah saya sampaikan, sebagai regulator kita sudah mengeluarkan seperangkat kebijakan ya dari OJK, baik dari sisi peraturan OJK yang mendorong sektor jasa keuangan melakukan literasi dan edukasi. Tapi ada juga program-program yang dilakukan OJK di Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat. Kalau tadi ada gerakan nasional cerdas keuangan, OJK intens melakukan kegiatan edukasi dengan menggandeng stakeholder, pemerintah daerah ke hampir semua wilayah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Tapi kemudian ada juga kemudahan akses untuk masyarakat belajar lewat LMS-ku. Jadi ada learning management system punya OJK yang bisa diakses oleh semua masyarakat. Di situ masyarakat bisa meningkatkan pengetahuan, meningkatkan pemahaman mereka, belajar banyak tentang karakteristik produk layanan keuangan. Bahkan di situ ada bagaimana tips dan trik mengelola keuangan dan semua modul-modul pembelajaran di LMS-ku tadi. Nah, LMS-ku ini juga tersedia dan ada hadiah-hadiah menarik. Jadi kalau misalnya Kak Anti waktu senggang nih, belajar di langsung gitu kan, loading ke lmsku.ojk.go.id gitu, masuk, kemudian belajar modulnya. Nah kalau misalnya selesai belajar modul, nanti kalau berhasil menjawab kuisnya dan sebagainya, itu bisa diklaim hadiahnya. Jadi ada souvenir menarik, ada hadiah dalam bentuk e-money atau yang lain yang bisa dikirim ke RRI Makassar. Begitu. Betul. Jadi itu menjadi menarik karena masyarakat bisa belajar. Adakah waktu-waktu tertentu? Itu bisa dibuka kapan saja.
karena Oke. dia berbasis web ya. Jadi kapan saja Kak Anti bisa membukanya dan seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat bisa belajar di sana. Selain itu kami juga ada program untuk si peduli. Jadi ada Iya. duta literasi keuangan dari OJK di sini di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat juga sudah banyak. Jadi kita mendorong para guru untuk menjadi duta literasinya OJK, kemudian juga stakeholder lainnya, komunitas, semua bisa bergabung dan mendaftar. Iya. Jadi boleh mendaftar. Setelah itu akan ada berbagai pelatihan, kemudian bisa mempelajari modul dan bisa menjadi perpanjangan tangan dari OJK untuk menyampaikan terkait dengan berbagai persoalan-persoalan keuangan tentunya. Nah, ini kita harapkan dapat terus menjamur, dapat terus memberikan dampak terhadap upaya peningkatan literasi keuangan yang dilakukan OJK. Selain itu, kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat juga membuka layanan ya walk-in konsumen gitu ke OJK. Jadi bisa ada study visit. Kalau misalnya dari SD itu anaknya Kak Anti pengen sih berkunjung Iya. ke kantor OJK belajar di sana, boleh tinggal dilayangkan surat, akan diatur jadwalnya. Kita menerima setiap baik dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat perguruan tinggi, kemudian juga mungkin pemerintah daerah, ada ini ibu-ibu PKK. ya betul, atau misalnya ada ikatan istri dari pegawai RRI mau belajar ke OJK gitu kan, mau datang dan belajar, ada ruangan-ruangan yang disediakan untuk proses-proses pembelajaran. Jadi bisa diatur jadwalnya selama hari kerja dan jam kerja, nanti akan kita layani untuk setiap program datang ke kantor OJK. Dan juga berbagai kegiatan lainnya, termasuk yang baru selesai kami selenggarakan pada tanggal 4 dan 5 di TSM, kami menyelenggarakan Oktober. betul Bulan, bulan iya. inklusi keuangan. Kemarin BIK kami selenggarakan, lumayan pengunjungnya hampir mencapai 2.000 Iya, tahu orang lah. dan di situ ada booth dari sektor jasa keuangan, pasar Iya. modal, kemudian juga ada perbankan, ada industri keuangan non bank. Jadi masyarakat bisa datang main games dan belajar lebih banyak tentang mengenal produk dan layanan keuangan. Ini adalah bentuk-bentuk terobosan dan upaya OJK untuk terus bisa meningkatkan literasi keuangan masyarakat di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Jadi ada acara-acara yang dilakukan juga. Betul, Apalagi kalau betul. akhir tahun itu pasti banyak lagi ya. Iya, dan pastinya kita juga punya media sosial ya yang Oke, bisa di-follow oleh masyarakat untuk mengetahui dan mengupdate informasi seputar keuangan di Instagramnya OJK Sulsel Sulbar. Jadi bisa mengetahui lebih banyak. Jadi intinya adalah kami terus berupaya untuk mendorong peningkatan literasi keuangan sesuai target nasional kita ya, bahwa kita ingin Indonesia Emas 2045. Semoga saja harapannya di 2045 nanti, karena literasi dan inklusi keuangan juga sudah masuk dalam rencana strategi nasional untuk jangka menengah. begitu. Ada targetnya. Jadi presentasinya kalau di tahun 2025 ini kita di 66%, mungkin akan terus meningkat sampai misalnya 2045 lagi kita sudah 100% masyarakat kita well literate, itu alhamdulillah banget ya. Jadi kita akan iya, terus iya. berupaya mengejar target baik dari strategi rencana strategi nasionalnya pemerintah saat ini secara nasional, dan juga bagaimana harapan kita untuk terus melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat di Sulsel Sulbar. Oke, baiklah. Oke, Bu Stella, kita jeda dulu. Nanti kita Baik. akan kembali selepas yang berikut ini. Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Nggak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah. Nyesel saya, Pak. Hutang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi. Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana. Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat. Mau dibawa kemana sih? Udah, tenang, nurut aja.
Pertunjukan wayang. Lo kok di sini? Kirain mau ngajakin nonton konser. Iya, nonton konsernya sekarang. Di sini nonton wayang. Ih, hari gini nonton wayang. Iyalah, kenapa enggak? Wayang itu ceritanya menarik loh. Banyak nilai dan pesan moral tentang kehidupan. Tidak hanya itu, nonton wayang juga bisa menghibur kita. Ah, masa sih? Ih, nggak percaya. Tahu nggak, saking bagusnya wayang itu sampai diakui secara internasional sebagai mahakarya dunia oleh UNESCO. Sayang banget loh, masa orang luar negeri saja lebih mengapresiasi wayang daripada kita sendiri. Ya udah deh kalau gitu. Ayo. Wih, lucu banget ya. Keren lo ternyata. Wah, bangga banget sih wayang jadi karya Indonesia sampai bisa diakui dunia. Iya kan? Kalau bukan kita, siapa lagi? Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan K yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah K biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini, sahabat budaya, dan kita masih bersama Bu Stella, dan ada yang berikutnya ingin kita ketahui adalah, adakah Bu Stella strategi yang dapat dilakukan oleh masyarakat nih untuk menghadapi resiko keuangan seperti inflasi, perubahan suku bunga, dan juga kestabilan pasar? Baik, iya Kak Anti. Jadi memang kita ini hidup di dunia dan di kondisi saat ini yang kita juga nggak bisa memprediksikan sesuatu yang ke depan akan seperti apa. Iya. Tapi kita percaya kepada pemerintah bahwa segala kebijakan yang diambil ini kan adalah untuk kepentingan masyarakat, untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, mencapai kesejahteraan. Iya. Asta cita kita kan mewujudkan Indonesia emas ya, Iya, dan karena betul. itu kita percaya akan hal itu. Tapi
dalam kaitan dengan bagaimana kita memprediksikan kondisi ekonomi secara global, bahkan ekonomi Indonesia, banyak prediksi-prediksi. Tapi bagi masyarakat yang kita mungkin ya sama ya, kita kerja, datang kantor kerja gitu, dan apa sih sebenarnya yang harus kita persiapkan untuk resiko keuangan yang mungkin saja bisa terjadi kapan saja, menimpa siapa saja, begitu. Langkah yang paling harus dilakukan adalah mau tidak mau uang itu harus dikelola, gitu ya. Jadi kita harus melakukan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang pertama adalah strategi yang dilakukan kita. Yang pertama kita jujur dulu terhadap diri kita sendiri ya, akan apa yang kita butuhkan, bukan inginkan ya Kak Anti. Itu mungkin sudah ulang-ulang ya, selalu disampaikan di setiap ruang-ruang diskusi OJK bahwa kita dahulukan dulu kebutuhan kita. Setelah itu paling penting juga adalah memiliki dana darurat. Mau itu jumlahnya sekecil apapun harus ada, karena yang tadi kondisi kita nggak akan pernah kita tahu ke depan akan seperti apa. Nah, kenali resiko kita sendiri, entah resiko pribadi atau resiko pekerjaan. Itu yang paling penting. Supaya apa? Supaya resiko itu bisa kita kelola dengan memilih asuransi yang tepat. Minimal punya BPJS Kesehatan, itu dulu Kak Anti. Jadi kalau misalnya ada yang belum punya, kalau yang pegawai secara otomatis kan didapat dari pemberi kerja ya. Betul. Tapi kalau pekerja informal gitu, ibu rumah tangga punya BPJS Kesehatan, minimal punya yang dibayar mandiri gitu ya. Kemudian kalau sudah punya BPJS Kesehatan yang tadi kita mengenal dulu risiko pekerjaan kita. Kalau kita ini adalah seorang tukang bangunan, kemudian petani, nelayan, miliki juga BPJS Tenaga Kerja gitu ya. Dengan alasannya? Karena yang pertama bisa memproteksi kecelakaan kerja, gitu ya. Jadi kita mengelola risiko yang kita ketahui dengan mengalihkannya kepada perusahaan asuransi yang tepat, gitu. Nah, kalau misalnya kalangan menengah ke atas kan dia punya pilihan alternatif yang banyak ya. Tapi secara umum masyarakat telah disediakan BPJS TK dan BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Bahkan sekarang ada kemudahan di beberapa kan juga didukung oleh dana desa ya. Atau misalnya ada juga yang dibayarkan, jadi mendapatkan secara gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah ya. Saya tidak mau menyebut masyarakat miskin ya, tapi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan ini harus dicari tahu gitu. Kalau misalnya ada masyarakat atau pendengar atau yang pemirsa yang mendengar ini dan merasa bahwa ya saya kayaknya ada di kategori itu tapi belum punya di BPJS Tenaga Kerja atau BPJS Kesehatan yang dibantu, ada bantuan pemerintah. Coba datang ke kantor desa setempat atau kantor lurah dan cari tahu gitu ya. Dan kalau misalnya kita adalah pekerja informal, proteksi diri kita dengan itu, karena ini adalah bagian dari proses pengelolaan risiko keuangan. Yang pertama kalau kita punya pendapatan, kemudian kalau kita sakit nggak punya asuransi minimal BPJS Kesehatan yang sudah merupakan program pemerintah kan sayang juga. Kita berpotensi mengeluarkan keuangan banyak uang untuk sesuatu yang kita butuhkan. Jadi memang setelah kita melakukan identifikasi atau check up ya, check up finansial kita, kemudian check up juga risiko kita, maka milikilah dana darurat atau dana yang dicadangkan. Nah, ini akan membantu kita sewaktu-waktu ketika kita memiliki resiko keuangan yang kondisi tertentu adalah yang kita sisihkan dan mulai belajar menabung dari yang disisihkan bukan yang disisakan. Ya kalau saya dulu begitu, saya belanjakan dulu, nanti baru ada sisanya ya sudahlah kita tabung. Tapi harapannya dengan perluasan akses keuangan, program pemerintah melalui OJK meningkatkan berbagai layanan. Sekarang kan tidak perlu harus pakai lipstik dan cantik untuk ke bank ya. Tetangga kita sudah menjadi agen dari bank ya. Ada laku pandai di mana-mana. Mungkin kalau laku pandainya katakanlah yang kita lihat ada tulisan ATM Mini. Nah, itu pasti agen laku pandai. Layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Itu adalah program OJK. Jadi mendorong akses keuangan. Jadi ya sudah, kalau dulu misalnya kan saya misalnya punya uang lebih nih Kak Anti, 10.000.
tapi mau pergi ke kantor bank untuk nabung 10.000 butuh naik ojek atau angkot yang bayarnya juga setengah dari itu kan, misalnya harus 5.000 lagi, pulang pergi 10.000, habis dong, nggak ada yang bisa saya tabung. Tapi kalau sekarang dengan kemudahan layanan keuangan, ada tetangga yang jadi agen bank, menabungnya kan jadi enak, cuman jalan kaki, saya nabung dong 10.000, tiba-tiba siang nanti pas jualan dapat untung 300.000, jangan saya habiskan, saya sisihkan dulu deh. Akhirnya bisa nabung lagi 100.000. Jadi kemudahan akses keuangan itu membantu juga masyarakat mengelola keuangan dan akhirnya membantu masyarakat juga memitigasi risiko keuangan. Karena apa? Kita punya kemudahan akses. Dulu kalau sakit susah sekali gitu, sekarang sudah ada BPJS Kesehatan. Kalau misalnya kita ada kecelakaan kerja, kalau kita punya BPJS TK sudah bisa dikelola risikonya. Atau kalau misalnya kita mau membeli produk asuransi yang lain gitu, asuransi pendidikan anak, asuransi misalnya untuk kebutuhan masa depan, semua sekarang ada produk layanannya dan produk layanan itu harus menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kan kalau dulu di zaman saya mungkin kalau mendengar teman saya punya asuransi, pasti dia anaknya orang tertentu gitu pasti itu kalangan menengah ke atas karena rasanya kita yang biasa ini nggak mungkin bisa beli produk asuransi gitu kan, tapi sekarang tidak, semua produk asuransi biayanya mudah, terjangkau oleh semua lapisan masyarakat dan tersedia sesuai dengan kebutuhan, sudah ada di lembaga jasa keuangan khususnya lembaga asuransi. Nah ini sebuah kemudahan juga untuk masyarakat bisa meminimalisir berbagai risiko yang dialami untuk mulai mengatur. Jadi bagaimana strategi yang tadi kayak Kak Anti bilang, belajar. Continuous learning itu penting ya. Sekarang kan mudah sekali ya. Kita bisa belajar dari handphone, tinggal bisa ditanya AI, aja, sudah ada AI dan sebagainya. Banyak sekali kemudahan dan saya sih berharap bahwa dengan kemudahan akses mendapatkan informasi di era digital, ini juga akan membentuk kita menjadi pribadi yang smart, yang memiliki literasi keuangan yang baik dan kemudian bisa mengelola berbagai risiko keuangan dan potensi-potensi lain yang mungkin terjadi di waktu ke depan yang tidak dapat kita prediksikan. Oke, baik. Itu strateginya. Nah, bagaimana OJK mengawasi dan mengatur lembaga jasa keuangan untuk mencegah terjadinya krisis keuangan dan melindungi kepentingan konsumen? Baik, Kak Anti, ini juga dari masa lalu kita ya yang pernah juga mengalami krispon alias krisis moneter. Nah, karena itu sekarang dengan Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang penguatan dan pengembangan sektor jasa keuangan, Kak Anti, alhamdulillahnya ini sudah ada amanat undang-undang untuk membentuk yang namanya KSSK. Jadi KSSK ini adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia. Nah, jadi stabilitas sistem keuangan di Indonesia ini terdiri dari 4 anggota, Kak Anti. Jadi di sana ada Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota. Kemudian adalah Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota, lalu Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi 4 lembaga negara ini sudah membentuk yang namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan, di mana memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan pemeliharaan terhadap stabilitas sistem keuangan, kemudian juga penanganan krisis. Jadi penanganan krisis sistem keuangan ini yang menjadi menarik karena di situ mereka akan dapat berkoordinasi baik dari sisi kebijakan yang mikroprudensial dan makroprudensial untuk penanganan krisis di Indonesia. Jadi ini adalah kerja dari komite dan memudahkan untuk menangani krisis keuangan di Indonesia dan potensi-potensi yang dapat membahayakan perekonomian nasional. Jadi kita sangat optimis dengan terbentuknya komite stabilitas sistem keuangan ini, maka Indonesia akan terhindar dari berbagai potensi krisis ekonomi. Dan hal itu kami dapat sampaikan bahwa dengan kerja daripada
Komite Iya. Stabilitas Sistem Keuangan ini harapannya tidak ada lagi krisis moneter yang dialami masyarakat. Perekonomian kita dapat tetap tumbuh supaya masyarakat juga dapat terus melakukan aktivitas ekonomi. Lalu upaya dalam rangka untuk bagaimana melindungi kepentingan konsumen dan kepentingan masyarakat ya. Ini juga merupakan amanah dari undang-undang terbentuknya OJK. Bagaimana kita terus meningkatkan hal tersebut ke Anti adalah yang tadi, kalau yang bersifat preventif kita edukasi, kita literasi dengan berbagai hal yang lain. Tapi kalau misalnya sudah kejadian, apa yang dilakukan oleh OJK? Yang dilakukan oleh OJK adalah kita menyediakan kanal akses layanan untuk masyarakat. Silakan mengadu ke OJK. Sampaikan apabila misalnya masyarakat merasa dirugikan oleh produk layanan, oleh aktivitas daripada sektor jasa keuangan yang diatur dan diawasi OJK. Ini akan dilakukan oleh OJK. Ada bentuk penanganan pengaduan konsumen, mulai dari kita melakukan penerimaan informasi, kemudian kita menetapkan bahwa oh benar ini ada dugaan pelanggaran yang dilakukan, lalu OJK memberikan sanksi, baik sanksi administrasi atau kemudian sanksi denda, bahkan sampai pencabutan izin usaha. Itu pernah dilakukan? Betul. Bu OJK Stella? juga sudah banyak juga melakukan pencabutan izin usaha ya, baik di sektor asuransi atau industri keuangan non bank, kemudian juga ada di perbankan gitu kan, ada bank-bank juga yang sudah dicabut izin usahanya. Mungkin paling banyak yang masyarakat ketahui kan Bumi Asijaya ya dulu ya, ada asuransi itu yang sudah dicabut izin usahanya oleh OJK. Kemudian juga ada beberapa juga lembaga yang sudah dipublish ya, dan masyarakat bisa mengakses itu dan mengetahuinya bahwa ini juga sudah dicabut izin usahanya oleh OJK. Nah, usaha dan upaya yang dilakukan oleh OJK menyediakan perangkat, menyediakan layanan, itu tidak ada manfaatnya jika masyarakat juga tidak mau belajar ya, belajar untuk mengenal modus-modus daripada kejahatan keuangan itu. Nah karena itu kami juga berharap bahwa masyarakat selalu waspada, mulai memahami 2L yang selalu kita bilang bahwa pahami legalitasnya, jangan tertipu dengan simbol-simbol OJK, simbol BI, simbol LPS gitu kan. Tiba-tiba ternyata banknya bodong gitu, alias memang nggak ada kan. Apalagi kan mulai tren ini bank digital gitu yang tanpa kantor dan lain sebagainya kan, kadang masyarakat dikelabui. Oh kami tidak ada kantornya. Mungkin masyarakat yang tradisional kan tanya, di mana ya kantornya ya Pak ya, kalau ditawarkan produk ya. Betul. Alamatnya Pak, alamatnya gitu. Nah, mungkin kita cari-cari. Tapi dia bisa meyakinkan bahwa sekarang kan era digital, kami itu nggak ada kantornya, tapi kami bekerja seperti ini, meyakinkan masyarakat, mengelabui masyarakat. Dan kalau masyarakat tidak belajar untuk memahami, oh ternyata legalitas simbol-simbol saja nggak harus langsung bisa dipercaya gitu. Kita harus menggali, mencari tahu lebih dalam, misalnya langsung menghubungi kontak OJK 157 atau lewat WhatsApp-nya kontak OJK 157 3 kali gitu, 081 157 157 157. Ini sebuah kemudahan yang kalau masyarakat nggak mau gunakan, bahkan dia terjadi risiko keuangan gitu ya, mudah percaya, mudah dikelabui. Banyak kan sekarang yang beberapa waktu lalu ada juga keluarga saya yang akhirnya ratusan juta karena ada yang seolah-olah ingin membantu gitu kan pelaporan pajak dan mengatasnamakan ini adalah dari Dirjen Pajak, kemudian sudah pakai logo, surat-surat, ada surat tugas dan lain sebagainya yang dibuat gitu kan. Akhirnya dengan begitu percaya dia memberikan informasi data pribadi yang akhirnya membuat rekeningnya bisa dibobol gitu ya. Dan kemudian banyak masyarakat yang aduh saya sudah seperti ini gimana? Nah OJK juga menyediakan layanan untuk segera melapor. Jadi kalau misalnya masyarakat ada yang terkena seperti itu, Indonesia di Indonesia segera laporkan ke OJK melalui Indonesia Anti Scam Center. Jadi laporkan ke iasc.ojk.go.id, di sana akan segera langsung dilakukan penindakan. Jadi kalau ini untuk transaksi keuangan, penipuan transaksi keuangan, silakan. Tidak hanya itu, misalnya Kak Anti membeli barang, uangnya sudah ditransfer, barangnya nggak datang, segera laporkan ke Indonesia Anti Scam Center. Karena di sana kalau semakin cepat Kak Anti melapor dan uangnya masih ada di rekening penipu,
itu bisa dikembalikan secara otomatis ke rekeningnya Kak Anti. Oh, begitu. Betul, kerja itu yang dilakukan oleh tim Indonesia Anti Scam Center. Dan kemudian kalau ada juga laporan-laporan terkait dengan investasi ilegal, kemudian pinjaman online yang ilegal ya, itu juga bisa dilaporkan ke sipasti.ojk.go.id. Ini adalah Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal di OJK, Satgas Pasti, yang merupakan satuan tugas untuk menangani berbagai penipuan, kemudian berbagai macam investasi ilegal, pinjaman online, aktivitas keuangan ilegal lah. Karena di sana kan ada OJK, ada Bank Indonesia, ada juga Barreskrim Polri, ada juga kementerian lembaga yang tergabung menjadi satuan tugasnya baik di Satgas Pasti maupun juga di Indonesia Anti Scam Center. Jadi memang kami akan terus membuka layanan kepada masyarakat, memberikan akses kepada masyarakat untuk tidak hanya belajar tadi ya, tadi sudah belajar, kemudian juga mengadu. Jadi jangan enggan untuk mengadu. Tapi kan saya cuma ketipu 20.000. Saya nggak ngadu lah, malu masa cuma 20. Betul. Tapi coba dibayangkan 20.000 kali-kali banyak, kali yang tertipunya misalnya 3.000 orang, sudah berapa tuh Kak Anti? Iya kan? Jadi itu, jadi mari menjadi pahlawan untuk orang lain agar cerita kegagalan kita itu bisa menjadi juga hal yang kemudian sesuatu yang bermanfaat ya, bukan kita bersyukur ya, saya bangkrut nih, bersyukur tidak. Tapi kalau kita enggan melapor, ini akan sedikit menyulitkan upaya penindakan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang. Misalnya OJK, kalau tidak ada masyarakat yang melapor, cuman sebatas cerita bagaimana ya. Tapi kalau ada yang berani untuk melaporkan gitu, saya nih udah jadi korban, atau kalaupun tidak menjadi korban, minimal tahu gitu loh. Misalnya Kak Anti, saya lapor ke OJK dong, sepertinya saya mengetahui adanya aktivitas keuangan ilegal di sekitar rumah saya kayak gitu. Nah itu juga boleh. Jadi informasi-informasi itu penting dapat disampaikan lewat kanal akses yang tersedia atau disediakan oleh OJK. Nah itu sangat kita harapkan kerjasama juga daripada tidak hanya pemerintah daerah, stakeholder, tapi seluruh masyarakat Indonesia yang aktif, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ya, wilayah yang luas. Kadang juga misalnya orang di Desa Kasih, Jeneponto yang jauh itu, dia kena kejahatan keuangan karena tidak ada yang memberitahukan, kita juga tidak tahu, akhirnya terus pelaku kejahatan ini bisa melakukan aksinya gitu. Karena banyak sekali mereka ketika satu perusahaan contohnya pinjaman online, ketika websitenya ditutup oleh Kementerian Informasi dan Digitalisasi gitu, Komdigi, ketika ditutup, OJK mempublish lewat Satgas Pasti bahwa ini sudah ilegal, dia kemudian kayak bunglon gitu ya Kak Anti, dia buka lagi, namanya lain lagi gitu ya, dia ganti lagi bajunya gitu, jadi orang akan diperdaya setiap waktu gitu. Oke, tapi sebenarnya yang perlu dilakukan untuk mengatasi ini sebenarnya kita tidak perlu buka handphone atau gimana nih? Jangan, kalau tidak perlu buka handphone bahaya dong. Jadi intinya adalah Kak Anti, kalau kita pengguna smartphone, ya smartphone ini harus dipegang oleh smart people. Jadi kita harus belajar setiap waktu. Mendengarkan RRI ini secara berulang-ulang juga adalah bagian dari proses belajar ya. Kalau lagi misalnya mengendarai kendaraan, boleh disetel gitu kan, radionya atau streamingnya gitu. Kalau udah keren di mobil, didengarkan aja terus, karena ketika kita mendengar informasi-informasi yang bermanfaat seperti ini, itu akan kemudian membentuk kita, membentuk perlindungan diri gitu ya terhadap risiko keuangan. Kalau kita malas itu aja gitu. Padahal setiap waktu kejahatan ini berinovasi ya, dan selalu diupdate oleh OJK juga dalam kerja-kerja upaya-upaya penanganan dan juga perlindungan konsumen kepada konsumen dan masyarakat. Jadi kalau kita nggak mau sesekali, jadi kalau buka Instagram jangan langsung cari apa ya, Instagram gosip. Sesekali bukalah Instagram OJK Sulsel Sulbar. Ada nggak ya update terbarunya informasi keuangan, atau misalnya OJK Indonesia, atau buka lagi gitu ya, yang bermanfaat, sikapi uangmu. Di situ kan juga ada bagaimana cara-cara belajar menyikapi uang secara bijak. Jadi kita juga buka yang bermanfaat supaya informasi yang kita isi di hari-hari, setiap hari kita kerja itu yang juga positif gitu. Dan
positif itu bukan hanya buat kita kan, nanti kita sampaikan ke rekan kerja kita untuk waspada, ke anak-anak kita, ke keluarga kita, dan tanpa kita sadari kita menjadi pembawa kabar baik gitu ya, dan kita juga bermanfaat bagi sesama tentunya. Oke, baik. Baik, Bu Stella, kita jeda dulu, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Baik. Jenderal, musuh makin mendekat. Ayo, maju terus. Wah, kakak sama adik lagi main apa? Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia. Ampun para pejuang. Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar. Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air. Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah. Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma? Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini. Tuh, kok dilepas? Kan kita cinta perdamaian. Selamat sore, kami dari admin bank. Akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Mohon verifikasi dengan mengirimkan kode OTP. Kok bisa? Jangan-jangan akunku dihack. Hati-hati, jangan sampai ini penipuan. Kasih saja kode OTP yang baru masuk itu. Jangan sampai rekening bank benar-benar dibobol. Kasih atau tidak ya? Kasih atau tidak ya? Jangan pernah berikan OTP, PIN, password, atau informasi pribadi apapun. Bank tidak pernah menghubungi lewat nomor. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita bersama Ibu Stella siang hari ini, dan yang berikutnya sahabat budaya, pasti kita juga akan tahu atau ingin tahu sebenarnya apa saja risiko keuangan yang dihadapi oleh masyarakat di era digital saat ini, dan bagaimana OJK membantu masyarakat dalam mengelolanya. Silakan. Baik, ini terkait dengan risiko keuangan yang terjadi di era digital. Tadi sudah banyak sekali kita bicara soal bagaimana digitalisasi, kemudian bagaimana OJK juga menyediakan perangkat pelayanan ya untuk membantu masyarakat. Tapi kemudian yang paling sering dialami masyarakat adalah risiko keamanan cyber. Karena rata-rata semuanya udah yang smartphone gitu ya. Sekarang ini mungkin jarang juga kita lihat yang pakai handphone yang kayak dulu ya, yang cuman buat bisa SMS sama telepon. Masih ada sih, kalau orang tua saya lebih memilih pakai yang kayak gitu. Kalau ibu saya dia cuman mau yang begitu karena ya tadi mungkin itu juga bagian dari keputusan dia mengelola resiko yang terjadi di era digital ya. Kemudian juga ini yang paling banyak bagaimana peretasan, kemudian malware, phishing yang dapat menyebabkan kerugian finansial masyarakat, risiko cyber. Kemudian juga terkait dengan regulasi ya. Kita juga harus melihat bagaimana ketidakpatuhan gitu yang dilakukan oleh berbagai instansi misalnya dalam menawarkan produk dan layanan, apakah memang sudah sesuai atau bukan. Ini juga terjadi risiko-risiko operasional ya dalam menjalankan bisnis proses yang membuat masyarakat harus selalu waspada dan berhati-hati. Karena kebanyakan juga yang kita tidak menyadari dampak teknologi ini memang bagaimana adopsi teknologi yang dilakukan dalam proses-proses bisnis yang belum siap sebenarnya masyarakat kita. Saya juga belum melihat data terakhir ya terkait dengan tingkat literasi digital di Provinsi Sulawesi Selatan ini seperti apa dan Sulawesi Barat, karena itu juga sangat berpengaruh ya terhadap risiko keuangan. Namun sejauh mana peran daripada OJK untuk mencegah terjadinya risiko keuangan di masyarakat ini berhubungan dengan fungsi pelindungan konsumen dari OJK. Jadi kalau OJK kan punya yang namanya mengatur, mengawasi dan melindungi. Nah, pada fungsi melindungi konsumen ini peran OJK adalah selalu melakukan mengawasi dan mengatur lembaga jasa keuangan tentunya. Jadi bagaimana proses pengawasan lembaga jasa keuangan ini baik di pasar modal, di industri keuangan non-bank, dan juga untuk memastikan mereka beroperasi
dengan sesuai dengan ketentuan dan aturan. Itu salah satunya. Memangnya Jadi ada yang tidak stabil, berproses? betul. Jadi kan OJK itu punya tugas mengawasi itu, melakukan pengawasan yang onsite juga, gitu kita periksa, gitu kan. Jadi kadang bilang, ada pemeriksaan bank, Iya, pemeriksaan di betul. pasar modal, di industri keuangan non bank, itu peran dan tugas OJK melakukan pengawasan, baik secara langsung dan tidak langsung, supaya dapat dipastikan bahwa sektor jasa keuangan yang diatur dan diawasi OJK itu menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan OJK. Dia mematuhi ketentuan OJK. Kemudian juga OJK dalam fungsi tadi, fungsi pengawasan, dalam fungsi pengaturan, ini juga melakukan update regulasi. Jadi ada regulasi-regulasi yang dikembangkan untuk meningkatkan upaya pelindungan konsumen. Itu yang dilakukan oleh OJK. Makanya kalau Kak Anti lihat dulu pada saat OJK mulai beroperasional, kita punya peraturan OJK untuk perlindungan konsumen keuangan itu adanya POJK 1 tahun 2013. Kemudian dia terus mengalami update. Dia diupdate dengan POJK 6, kemudian diupdate lagi sampai dengan POJK 22 tahun 2023. Itu merupakan bentuk update regulasi yang membantu masyarakat melindungi kepentingan konsumen dan juga kepentingan masyarakat di Indonesia dari fungsi pengaturan. Jadi update regulasi, kemudian bagaimana mengembangkannya, melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap lembaga keuangan sehingga memastikan mereka mengelola risiko, kemudian juga bagaimana bisnis yang dijalankan juga sesuai. Itu merupakan bentuk upaya daripada OJK sebagai regulator dalam rangka menjaga stabilitas daripada sektor jasa keuangan di Indonesia. Karena ini yang diharapkan bagaimana seluruh bisnis proses yang terjadi di sektor jasa keuangan Indonesia ini dapat berjalan stabil, kemudian dapat transparan, dapat adil, supaya kita dapat mencapai Indonesia yang sejahtera dengan peran daripada sektor jasa keuangan. Ini adalah bagian dari tugas-tugas kami di OJK sebagai regulator terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia. Bu Stella, yang terakhir, mungkin apa harapan di Bu Stella tentang literasi masyarakat terhadap cyber, keuangan dan lain sebagainya? Silakan. Baik, Penutup, closing. Dan untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, jangan pernah berhenti belajar. Karena setiap hari pelaku kejahatan keuangan akan terus juga belajar bagaimana menemukan menemukan resep seperti obat gitu. Jadi bagaimana dia berinovasi untuk melakukan kejahatannya. Jadi belajar terkait dengan literasi keuangan itu banyak aksesnya. Bisa belajar lewat follow Instagram OJK Indonesia, OJK Sulsel Sulbar, kemudian mendengarkan informasi yang disampaikan oleh RRI Ambon, belajar dari mana saja dengan kemudahan akses belajar, terus belajar itu dapat menjadi pelindung bagi diri sendiri untuk kita mencegah terjadinya risiko keuangan. Kemudian jangan pernah lupa untuk mengelola keuangan dengan bijak. Sikapi uangmu dengan bijak, tentu masa depan akan sejahtera. Kayaknya tipsnya bagus begitu Bu Stella. Baik, terima kasih Bu Stella sudah hadir bersama kami di siang hari ini, memberikan pengetahuan tentang bagaimana masyarakat mengelola keuangan dengan literasi keuangan yang ada. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses untuk aktivitasnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ini selalu ngotot sama pendapatmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa kerjasamanya? Aku juga punya alasan tahu. Jangan cuma lihat dari sudut pandangmu